Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang kasus perdata khusus kontrak dengan tergugat PT Indo Beras Unggul atau PT Ibu dengan penggugat Satgas Pangan. Saya Afif Lutfi, NPM 1711031046 sebagai moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Eldam Pradana. Saya Eldam Pradana, NPM 1611031022, bakal menjelaskan mengenai latar belakang kasus ini. Baik, beras adalah salah satu sumber makanan pokok, khususnya bagi masyarakat Indonesia dan pada umumnya bagi masyarakat Asia. Tingkat konsumsi beras nasional relatif lebih tinggi dibandingkan dengan bahan pangan pokok lainnya seperti gandum, roti, dan lain-lain. Menjamin persediaan bahan pokok secara merata dalam jumlah yang mencukupi dan harga yang terjangkau oleh rakyat banyak, perbaikan penghasilan petani produsen, dan peningkatan produksi dengan peningkatan produktivitas adalah bagian dari tugas pemerintah. Khusus yang menimpa PT Indo Beras Unggul berawal dari Satgas Pangan yang menelusuri penyebab kenaikan harga beras di kalangan konsumen. Kegiatan ini merupakan rangkaian pasca pengawasan selama Ramadan dan Idul Fitri. Jadi rata-rata itu setiap Ramadan dan Idul Fitri itu harga bahan pokok pasti naik karena kebutuhan masyarakat akan bahan pokok itu lebih tinggi. Nah, tim satuan tugas atau Satgas Pangan menyita 1.161 ton beras PT Indo Beras Unggul atau PT Ibu karena diduga melanggar KUHP, Undang-Undang tentang Pangan, dan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Dugaan tersebut antara lain membeli gabah di atas harga pembelian pemerintah atau HPP dan menjual beras bersubsidi seharga beras premium. Jadi demikianlah latar belakang yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, saya Fatimah Febrianti Purnamasari dengan NPM 1651031008 akan menjelaskan deskripsi kasus. Pada PT Indo Beras Unggul atau PT Ibu yang memproduksi beras Magnus dan ayam jago dituduh melakukan pelanggaran berupa monopoli pasar dan kecurangan. Sehingga pada hari Kamis 20 Juli 2017, Bareskrim Polri melakukan penggerebekan gudang beras pada PT Indo Beras Unggul di Kedung Waringin, Bekasi, Jawa Barat. Dugaan pelanggaran muncul setelah Satgas Pangan yang diawaki Polri, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, dan KPPU melakukan penyelidikan selama 1 bulan. Selain dugaan pelanggaran yang berupa monopoli pasar dan kecurangan PT Indo Beras Unggul, juga dituduh memproduksi beras dengan kualitas yang tidak sesuai dengan apa yang tertera di kemasan muncul. Satgas menduga ada juga pelanggaran pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Selanjutnya adalah lama waktu persidangan. Saya Riki Andrianto Nugroho, NPM 1611031116 akan menjelaskan tentang lama waktu persidangan yang telah dijalani oleh kedua belah pihak, yang tergugat maupun yang digugat. Yang pertama, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017, agendanya adalah sidang perdana yang berlokasi di Pengadilan Negeri Bekasi. Putusannya adalah tergugat tidak hadir. Yang kedua adalah hari Kamis pada tanggal 27 Juli 2017. Agendanya adalah sidang lanjutan yang berlokasi sama, yaitu di Pengadilan Negeri Bekasi. Hasil putusan yang didapat adalah salah satu saksi tidak hadir. Yang ketiga adalah pada hari Selasa 1 Agustus 2017 yang
beragenda sidang lanjutan yang berlokasi di Pengadilan Negeri Bekasi. Putusannya adalah jawaban tergugat. Yang keempat adalah pada hari Kamis 3 Agustus 2017 dengan agenda sidang lanjutan yang berlokasi di Pengadilan Negeri Bekasi. Putusannya adalah bukti penggugat. Yang kelima pada hari Senin 7 Agustus 2017 dengan agenda sidang lanjutan yang berlokasi di Pengadilan Negeri Bekasi. Putusannya adalah bukti tergugat. Yang keenam adalah pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 yang beragendakan sidang lanjutan yang berlokasi di Pengadilan Negeri Bekasi yang didapat hasil putusannya yaitu kesimpulan, dan pada hari Rabu pada tanggal 16 Agustus 2017 yang beragendakan sidang putusan yang berlokasi di Pengadilan Negeri Bekasi yang disimpulkan bahwa mendapatkan putusan pada tanggal hari Rabu. Jadi lama waktu persidangan pada kasus ini terdapat dimulai pada tanggal 24 Juli dan berakhir pada 16 Agustus dengan hasil putusan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika Putri Dianti, NPM 17111111108. Adapun kisaran biaya kerugian yang diderita oleh PT Ibu adalah bertotal 42.503.310 juta rupiah. Dengan rincian nama biaya, kisaran biaya harga beras beredar yang ditarik dengan jumlah kerugian 10 triliun rupiah, biaya subsidi benih 1,3 triliun rupiah, biaya subsidi pupuk 31,2 triliun rupiah, biaya operasional persidangan yang berupa fotokopi, transportasi, dan sebagainya dalam 7 kali sidang sebanyak 140 juta rupiah, pengacara dalam 7 kali sidang 1,4 triliun rupiah, serta kerugian citra yang berupa saham dan sebagainya 1,77 triliun rupiah. Dapat kita lihat bahwa aset berupa kas dan setara kas TPS Food yang merupakan induk dari PT Ibu di tahun 2016 hingga tahun 2017 turun 21,56%. Dari total aset berupa kas dan setara kas TPS Food di tahun 2016, 292 triliun 926 miliar, dan di tahun 2017 turun menjadi 135 triliun dan 831 miliar. Di poin 5, yaitu kerugian mengenai saham, TPS Food harus melepaskan 1.372.428.000 lembar saham yang diinvestasikan kepada PT Indo Beras Unggul. Nama saya Arfa Maulana, NPM 1711011056. Di sini ada beberapa temuan pelanggaran. Yang pertama, informasi nilai gizi terhadap beras dengan merek Magnus dengan menggunakan kode sampel B, yaitu kadar amilosa sebesar 20,21%, kadar protein 7,72%, kadar lemak kasar 0,44%, kadar abu 0,13%, kadar air 10,25%, dan karbohidrat sebesar 81,47%. Tetapi, informasi nilai gizi yang tercantum di dalam label kemasan beras dengan merek Magnus, yaitu kadar protein 14%, lemak total 0%, dan karbohidrat 27%, berdasarkan uji laboratorium pengujian BB Padi Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. Yang kedua, hasil uji laboratorium merek Magnus adalah mutu 2, sedangkan pada sertifikat produk penggunaan tanda SNI nomor 650.2 LSIPB SNPR 2016 tertulis adalah mutu 1. Nama saya M. Farhan Desmi, NPM 1711011018 akan menyampaikan UU yang dilanggar. UU yang pertama, UU nomor 8 ayat 1 huruf E berbunyi, pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, metode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut.
UU yang kedua, UU nomor 8 pasal 62 berbunyi, pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat 2, pasal 15, pasal 17 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C, huruf E, ayat 2, dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. UU yang ketiga, UU nomor 8 ayat 4, berbunyi, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. Putusan sidang, mantan Dirut PT Ibu divonis 1 tahun, 4 bulan penjara. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi kali ini dapat menambah ilmu kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.